Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bu Hajah Debibik Nabilatul Fauziyah LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi. Perkenalkan, nama saya Naila Nuzarania dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan hadisnya, kita harus tahu dulu asbabul wurud dari hadis tersebut. Nah, asbabul wurud dari hadis ini itu terdapat dari dua sisi. Yang pertama itu dari yang melatar belakanginya itu dari Rasulullah SAW, dan yang kedua itu dari masyarakat Arab pada masa pra-Islam atau bisa dibilang pada abad ke-7. Nah, di sini ada asbabul wurudnya pas dari yang melatar belakangnya itu Rasulullah SAW, yaitu pada tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat kepala negara itu seorang laki-laki. Harusnya seorang laki-laki, dari tahun ke tahun itu di negara Persia itu laki-laki. Nah, cuman pada abad ke-9 Hijriah ini yang jadi pemimpinnya itu perempuan yang bernama Bu Awaran binti Syairawaihi bin Kisro bin Barwais, atau bisa dibilang Putri Kisro. Nah, soal kenapa Putri Kisro ini bisa jadi pemimpin? Soalnya yang harusnya jadi pemimpin ini laki-laki. Nah, yang laki-lakinya ini dia tewas di peperangan. Makanya diangkatlah perempuan ini, Putri Kisra ini diangkat. Nah, terus kalau misalkan dari masyarakat pra-Islam itu kita udah tahu sendiri pada pra-Islam itu perempuan itu gimana? Ya, dijadikan budak, dijadikan barang yang dijual belikan, seperti kayak jadi pemuas nafsunya laki-laki. Malah di sana itu di rumah-rumah, kalau misalkan di rumah-rumah itu nancepin bendera di depan rumahnya itu tuh tandanya si perempuan yang ada di rumah itu tuh dia udah siap gitu buat melayani laki-laki gitu. Nah, legalisasi argumen mereka tentang larangan perempuan gak boleh jadi pemimpin itu dari Nabi Muhammad SAW, bahwa perempuan itu tertulis secara tekstual di hadis yang bakal nanti saya bahas. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah ini menyanggah gitu kalau perempuan itu boleh jadi pemimpin, boleh jadi hakim, jadi qadhi, itu boleh. Cuman kalau misalkan kasusnya pidana, perempuan itu nggak boleh. Nah, terus Al-Khuttabi ini menyanggah lagi perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Kenapa? Soalnya mereka itu tidak biasa menikahkan dirinya sendiri atau gak bisa menjadi wali di pernikahan. Beda kalau sama laki-laki, kan kalau misalkan laki-laki mah boleh gitu nikah, dia nggak ada walinya, nggak ada ibu bapaknya, nggak ada saudara-saudaranya, cuma dia sendiri, ya itu udah sah gitu kan. Beda kalau sama perempuan. Kalau misalkan perempuan dia harus ada walinya, laki-laki, mau itu bapak, mau itu adik, mau itu paman, itu boleh gitu, baru sah gitu. Beda sama laki-laki. Maka dari itu Al-Khattabi ini gak setuju kalau misalkan perempuan boleh jadi pemimpin. Nah, terus ada kualitas dan kredibilitas sanad dalam takhrij rijal al-hadis. Nah, nanti hadis yang bakal saya bahas ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Cuman di sini tuh jalur periwayatnya itu banyak, seperti ada Utsman bin Umar al-Haisam, Auf bin Jamilah al-Arabi, Hasan bin Abi Hasan al-Yasarol Basar, dan Nafi bin Haris as-Saqafi. Nah, terus di sini ada hadisnya yang berbunyi, hadasana Utsman bin Haisam, hadasana Auf anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafanillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamul jamal ba'da ma kidtu an al-haqqa bi ashabil jamal fa uqatila ma'hum
qala lama balago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisroh qala lan yufliha qaumun walau amrohum imroh. Nah, artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakroh berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang asbabul wurud dari perspektifnya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad kan bilang tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Nah, yang dari asbabul wurudnya masyarakat Arab sebelum Islam itu datang, itu tuh yang perempuan gak boleh jadi pemimpin itu, mereka tuh ngambil argumennya tuh dari hadis ini, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, kemudian yang kedua ada hadis tentang kurangnya akal dan agama pada perempuan yang berbunyi, hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaidun huwa bin Aslam an Iyad bin Abdillah an Abi Sa'id Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitri ilal musalla famarra ala nisa'i faqala ya ma'syaron nisa'i tasaddaquna fa inni aritukunna aktsar ahli nari faqulna wa bima ya Rasulullah qala tuksirna la'na wa takfurna asyira ma ra'aitu min naqisati aqli wa dini adhabali lil birrijal al-hazim min ihda kunna kulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah qala alaysa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatur rijal kulna bala qala fadhalika min nuqsani aqliha alaysa ida hadat lam tadallu walam tasum qulna ala qala fadhalika min tuqdon diniha, yang artinya diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Maryam berkata, diberitakan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far berkata, diberitakan kepadaku oleh Zaid yaitu Ibnu Aslam dari Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat ke tempat sholat pada hari raya Adha dan hari raya Fitri. Ketika berjumpa dengan para perempuan, beliau bersabda, hai para perempuan, bersedekahlah kalian, sebab saya lihat kalian paling banyak penghuni neraka. Kemudian para perempuan bertanya, mengapa ya Rasul? Rasul menjawab, kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian. Mereka bertanya, di mana letak kekurangan akal dan agama kami ya Rasul? Beliau menjawab, bukankah kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh kesaksian pria? Mereka berjawab, betul. Rasulullah bersabda, itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak sholat dan tidak puasa? Mereka berkata, betul. Rasulullah bersabda, begitulah kekurangan agamamu. Nah, kalau misalkan hadis ini secara harfiah gitu diartikan, itu bakal menimbulkan kekeliruan, terus juga bakal bertentangan sama
firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Maka dari itu pasti banyak pertanyaan kayak emangnya kita nggak puasa nggak sholat itu emang kemauan kita gitu. Terus bukannya emang kodratnya perempuan itu seperti melahirkan, menstruasi, itu tuh emang udah kodratnya kan gitu, kodratnya perempuan. Terus kalau misalkan kita naatin gitu pas lagi naatin perintahnya gitu, kalau misalkan lagi haid, lagi melahirkan, lagi nifas kayak gitu, kita nggak sholat nggak puasa, kita naatin, bukannya itu bagus gitu. Terus kalau misalkan pas kita lagi haid atau kita lagi nifas, itu tuh diganti sama perbuatan ibadahnya itu kan biasanya harusnya sholat ya. Kalau misalkan diganti jadi zikir, sedekah, itu gimana, sama aja apa enggak gitu, pasti bakal banyak pertanyaan kayak gitu. Nah maka dari itu hadis ini masih keliru gitu, bukan keliru, masih kalau misalkan orang awam yang nggak tahu mah gitu, yang awam tentang hadis ini pasti bakal salah nanggep gitu. Nah yang ketiga itu hadis tentang runtuhnya suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Ini tuh potongan hadis dari hadis yang pertama itu. Nah di sini artinya sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan suatu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah. Setelah aku hampir mengikuti pasukan unta, ketika aku sampaikan kepada Rasulullah bahwa kerajaan Persia dipimpin oleh anak perempuan, maka Nabi bersabda, tidak akan bahagia atau tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Ini hadisnya sama kayak hadis yang pertama. Nah, di sini juga ada ruang lingkup kepemimpinan perempuan. Nah, ruang lingkup kepemimpinan perempuan itu ada dua. Yang pertama itu sebagai ibu rumah tangga. Nah, perempuan sebagai ibu rumah tangga itu dituntut penuh tanggung jawab. Nah, perempuan juga sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya, dimulai dari pada masa-masa usia balita gitu. Nah, anggapan seperti ini telah melekat sehingga tumbuh kecenderungan kuat untuk menyerahkan semua bentuk pengasuhan dan perawatan anak kepada kaum perempuan. Hal ini didukung oleh hadis Rasulullah SAW bahwa kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab istri. Jadi perempuan sebagai ibu rumah tangga ini tuh udah ada gitu, Rasulullah udah menjelaskan dalam hadisnya gitu. Nah, yang kedua itu kepemimpinan perempuan dalam masyarakat. Melalui lembaran sejarah dapat disaksikan bahwa fatwa hakim agama Mekah berpengaruh dalam membangun opini masyarakat terhadap kedudukan perempuan. Ketika 4 orang sultanah yang pernah memerintahkan secara berkesinambungan, nah 4 orang sultanah itu ada Taj Alam, Nur Alam, terus Inayat Syah sama Kamal Syah. Itu yang 4 sultanah itu. Nah, harus berakhir dan terputus karena fatwa hakim yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin negara dengan alasan telah menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Padahal keterlibatan kaum perempuan di dunia publik pada masa Nabi Muhammad SAW demikian besar. Nah, sebenarnya yang dari kisahnya Ratu Kisroh, beliau menjadi pemimpin itu harusnya ini salah gitu. Bahasanya tuh bukan perempuan nggak boleh jadi pemimpin, harusnya bahasanya kayak diganti. Kan di sini artinya tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, harusnya diganti. Tidak akan sukses suatu kaum yang memiliki, yang pemimpinnya itu gak punya skill, gak punya etika tentang agama, baik mau laki-laki ataupun perempuan. Mungkin sekian pembahasan hadis tentang kepemimpinan perempuan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.